Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara sekalian. Kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari saudara-saudara yang sudah menyiapkan hatinya yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Saya undang bangkit berdiri semuanya. Kita mau katakan, membesarkan namanya pujian ini. Tuhan, Engkau besar Tuhan Yesus.
ini. Kami tahu bukan karena kami bisa, bukan karena kami kuat, tapi semua karena anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan atas kehidupan kami. Saat ini kami rindu untuk mempersembahkan rasa syukur kami melalui pujian kami. Dan biarlah Engkau hadir dalam pujian kami sesuai dengan firman Allah. Dan biar kami penuh dengan sukacita Allah. Karena kesukaan dari Tuhan itu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan tolong buat saudara-saudara kami yang seiman, yang masih dalam perjalanan. Engkau bawa mereka, pimpin mereka, tibakan mereka di tempat ini bersama kami. Untuk memuliakan, membesarkan akan nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan buat song leader, singer, pemain musik, pemain tamborin yang menjalankan proyektor Tuhan. Biarlah Tuhan pakai mereka menjadi alat-Mu untuk memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Engkau juga sudah mengutus hamba untuk menyampaikan isi hati Tuhan pagi ini. Urapan Allah terjadi dalam kehidupannya, dalam setiap kami pelayan-pelayan Tuhan yang ada. Dan biarlah Tuhan Engkau menjamah setiap hati kami, supaya dalam pujian kami boleh menikmati, merasakan kuasa Allah yang Maha Tinggi. Kami percaya Bapa di surga, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kalau Engkau hadir, maka tidak ada kuasa lain lagi di tempat ini. Karena hanya kuasa Allah saja yang menguasai hati, pikiran, dan tempat ini. Terpuji akan nama-Mu. Kami buka ibadah ini dalam satu nama yang ajaib dan berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian kita, rayakan kasih-Nya. Amin. Haleluya. Katakan Tuhan baik. Haleluya. Sepanjang hidupku
Yesus baik. Harusnya kita melompat, kalau dikatakan melompat, bergembira, ya, karena Yesus sudah memang terlalu baik buat kita. Ya, kalau ada kesaksian, saya undang untuk memberikan kesaksian, atau ada yang memberikan pujian, silakan. Tapi sebelumnya saya angkat pujian ini sekali lagi. Amin. Katakan Tuhan baik dalam hidup kita. Amin. Yang mau menyaksikan? Bersaksi, silahkan duduk. Kita angkat pujian satu lagi. Dalammu kutemukan sukacita. Amin.
Kaulah sukacitaku Yesus. Kesaksian lagi, kita mau siapkan hati kita mendengarkan firman yang meneguhkan hati kita, yang memberikan kekuatan buat kita. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Firman Tuhan buat kami semua. Kami mengenalmu Yesus. Terima kasih Tuhan. Luar biasa Tuhan.
Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, kami puji, kami muliakan, kami agungkan, kami tinggikan ya Tuhan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh ada. Ini anugerah-Mu buat kami ya Tuhan. 1 bulan berlalu boleh kami lewati dengan sukacita yang dari Tuhan. 2 April hari ini ya Tuhan, menjelang memperingati hari kematian-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu. Engkau lahir, Engkau mati, Engkau bangkit, Engkau naik ya Tuhan. Tugas kami menanti-nantikan kedatangan-Mu. Biarlah kami seperti kapas putih. Melalui Roh-Mu ya Tuhan memampukan kami. Kami bersyukur Engkau sudah mencurahkan Roh-Mu buat kami. Untuk berjalan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu ya Tuhan. Memampukan kami ya Tuhan. Tidak diikat oleh dunia yang saat ini. Beri kepada kami ya Tuhan Roh-Mu untuk menghadapi apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami butuh firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Engkau sudah mengirimkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati. Biarlah kami ya Tuhan menerimanya penuh dengan sukacita. Boleh kami terima, boleh kami renungkan, boleh kami lakukan. Inilah kerinduan kami minggu ini ya Tuhan, membutuhkan kekuatan yang dari Tuhan. Berkati hamba-Mu. Ampuni kami, layakkan kami mendengarkan isi hati-Mu pagi harinya Tuhan. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu, beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Saya pribadi bersyukur oleh kemurahan Tuhan bisa berada bersama-sama dengan sidang jemaat yang ada di tempat ini, dengan keluarga hamba Tuhan untuk diberikan kepercayaan melayani pada kesempatan ini. Nama saya Pendeta Helpi Rawis. Saya Gembala Sidang DPD Rehobot Parung Panjang, masih Kabupaten Bogor tapi berbatasan persis dengan Provinsi Banten. Saya kali yang kedua melayani di GPDI ini. Pertama saya melayani waktu disingkirkan di daerah di mall kalau saya tidak salah ya. Saya pakai istilah disingkirkan sementara, akhirnya dikembalikan lagi di sini, puji Tuhan. Tadi waktu saya tiba, Bapak Gembala Saudara WA kepada saya waktu WA bilang bahwa saya sudah sampai. Untung dapat tempatnya, saya bilang saya tidak akan pernah lupa. Karena saya pernah jadi Bapak Gembala di sini pernah jadi ketua wilayah kami ya. Sebelum saya di Parung Panjang itu dipindahkan ke wilayah 15 ya, puji Tuhan. Dan saya dengan Bapak Gembala Saudara sebenarnya sama-sama di Manado mengikuti forum tatap muka nasional Fortap KP4. Tetapi Bapak Gembala di sini belum sempat pulang karena diminta melayani di GPDI Pusat, GPDI Samrat Pusat Kota Manado, saudara, pada hari ini. Puji Tuhan. Dan saya percaya bahwa kehadiran kita pada pagi ini bukan karena rutinitas kita beribadah, tetapi memang kita rindu memuji Tuhan, kita rindu memuliakan Tuhan, dan kita rindu mengalami lawatan dari Tuhan. Puji Tuhan ya. Sekali lagi terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya, baik lewat dari Bapak Gembala, juga Ibu Gembala dan keluarga pastori serta seluruh sidang jemaat. Mari saya mengajak kita membuka Alkitab. Kita akan melihat dalam kitab Filipi
Kitab Filipi pasalnya yang keempat. Ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7. Saya beri tema firman Tuhan, rahasia mengatasi kekhawatiran. Filipi pasal 4 saya baca, Bapak Ibu Saudara bisa perhatikan dan ikuti bersama ayat 6 sampai ayat 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara di dalam Tuhan, kitab Filipi ditulis oleh Rasul Paulus. Latar belakangnya adalah ketika dia sedang terbelenggu di penjara. Rasul Paulus di penjara bukan karena perbuatan kriminal, melanggar KUHP, bukan karena mencuri atau membunuh atau hal-hal yang dikategorikan kriminal, tetapi Rasul Paulus masuk dalam penjara karena berita Injil. Namun demikian kita perhatikan dalam situasi terbelenggu dalam penjara, Rasul Paulus memberikan nasihat pada jemaat yang ada di Filipi. Saya percaya itu juga jadi berkat bagi kita semua pagi hari ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Katakan amin. Luar biasa loh. Paulus sedang terbelenggu. Dia sebenarnya yang layak khawatir, betul tidak? Dia tidak tahu besok akan bebas atau dihukum pancung. Dia tidak tahu bahwa besok dia akan seperti apa, bebas atau hukuman mati. Tetapi kita melihat dia memberi satu nasihat kepada jemaat yang ada di Filipi. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Saya percaya kalau Paulus menasehati jemaat yang ada di Filipi juga jadi berkat pada kita semua hari ini. Itu berarti dia sudah mampu mengatasi kekhawatiran. Haleluya, haleluya. Itu berarti kalau dia bilang bahwa jangan kamu khawatir, tapi dia sendiri khawatir. Saya percaya dia sendiri berada pada posisi mampu mengatasi kekhawatiran yang sebenarnya layak dia alami, karena dia sedang terbelenggu dalam penjara. Kita tahu bersama cerita Rasul Paulus dalam penjara dalam kitab Kisah Rasul. Dia memuji Tuhan, penjaranya terbongkar. Dalam penjara dia menyembah Tuhan. Dalam penjara dia mengagungkan Tuhan. Tetapi kita melihat dalam sudut pandang kita Filipi ini, Rasul Paulus memberi cara, formula bagaimana mengatasi kekhawatiran. Yang saya katakan tadi, saya percaya Paulus sendiri sudah mampu mengatasi kekhawatiran itu. Kadang-kadang kita kan kalau nonton sesuatu, apakah itu olahraga atau apa, kita jadi komentator terbaik. Saya hobi bulu tangkis, saya suka olahraga bulu tangkis. Saya mohon maaf, saya salah satu gembala sidang di Jawa Barat yang menghantarkan GPDI Jawa Barat juara bulu tangkis GPDI 1 abad waktu di Bali. Gemuk-gemuk begini masih lincah main badminton, saudara. Saya memang SD dulu juara tingkat provinsi, tapi Tuhan tangkap masih umur 19 tahun saya sudah sekolah Alkitab, saudara ya, masih muda. Saya sudah sekolah Alkitab di Cianjur tahun 1989. Tapi yang saya mau bilang, orang kalau nonton, saya suka nonton kalau nonton bulu tangkis, ada umpamanya Indonesia lawan Cina, ada yang bilang, aduh kenapa digituin, aduh kenapa nggak disemes, kenapa nggak di ini. Saya perhatiin padahal dia mah megang raket juga nggak bisa. Dia mah serve sebelah kiri apa sebelah kanan juga dia nggak tahu. Tapi kayak dia lebih pintar dari pemain nasional kita. Tapi saya percaya Paulus bukan seperti komentator yang ada di Indonesia ini. Paulus dia berani berkata janganlah hendaknya kamu khawatir, karena dia sudah mengalami itu, dia sudah lewati. Bagaimana dia ada dalam situasi yang layak khawatir, tapi dia mampu mengatasi karena dia berlindung berharap hanya kepada Tuhan. Bisa bilang amin? Nah kita melihat dikatakan begini dalam ayat ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga,
Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Nah, mengatasi kekhawatiran kita mesti berfokus kepada Tuhan. Bisa bilang amin? Mengatasi segala sesuatu yang namanya kekhawatiran. Kita sudah dengar kesaksian tadi. Itu juga mungkin kita alami. Saya juga lihat masih banyak pakai masker. Berarti kita masih khawatir. Betul tidak? Saya pernah di khotbah di Cirebon harus pakai masker. Susah bernapas saya. Tapi memang wajar. Tidak ada, itu kita masih manusia. Masih di dunia. Masih ada kekhawatiran. Tetapi jangan sampai kata firman Tuhan. Siapa yang di antara kamu yang khawatir lalu bisa menambah umur kita sehasta saja. Hati-hati itu perlu. Tetapi jangan terlalu khawatir. Bisa bilang amin? Haleluya. Saya pernah mengadakan perjalanan dari Manado mau kembali ke Jakarta. Cuacanya ekstrim. Itu berapa tahun yang lalu. Hari Minggu malam saya harus kembali ke Jakarta karena besoknya Senin saya ada pelayanan di Jakarta. Saya sebut saja pelayanan di kerohanian anggota-anggota polisi di Polres Metro Jakarta Timur. Tetapi cuaca ekstrim, cuaca luar biasa waktu itu kalau saya tidak salah bulan November. Jadi memang cuaca hujan, angin kencang. Ada penerbangan yang sudah ditunda besoknya. Tapi saya berdoa, Tuhan, maskapai penerbangan yang saya mau pakai kalau bisa jangan ditunda. Saya mesti berangkat malam ini karena saya mau khotbah besok jam 11 siang di Polres Metro Jakarta Timur. Singkat cerita, ternyata tetap berangkat. Waktu naik, waktu boarding, sampai di pesawat, waduh masih angin kencang, masih hujan deras. Saya buka Alkitab, saya berdoa. Saya cari ayat-ayat perlindungan, saudara. Supaya beri saya kekuatan, menghilangkan kekhawatiran. Yang paling sulit diatasikan itu pikiran. Sebenarnya saya pernah kena COVID. Yang paling sulit mengatasi COVID sebenarnya bukan apa? Rasa takut. Orang Manado bilang semua mati besok ini kayaknya. Kayaknya aduh Tuhan, istri saya sudah nangis-nangis. Kenapa kamu nangis? Aduh Tuhan sudah mau mati kali saya. Enggak, justru kita harus menguasai hati pikiran kita. Nah, waktu saya cerita itu, saya cari ayat-ayat perlindungan. Wah Tuhanlah perlindunganku, wah semua. Selesai itu saya berdoa, amin. Pas amin di samping saya langsung bilang, Pak, Bapak pendeta ya? Saya bilang kenapa? Alhamdulillah kata dia gitu. Ada pendeta di pesawat. Maksudnya berarti pesawat ini aman kata dia. Loh, dia ada pendeta di samping aja hilang dia punya rasa khawatir, saudara. Saya bilang begini sama dia, kamu tahu nggak? Dulu pesawat Adam Air, mohon maaf kalau ada keluarganya di sini. Kenapa emang? Itu teman pendeta saya 6 yang mati di situ. Lah, Pak pendetanya, jangan begitu Pak pendeta, dia bilang. Kan itu pesawat dari Surabaya mau ke Manado itu kan. Ada gembala-gembala GPDI lagi, saudara. Jangan begitu Pak Pendeta, dia rupanya orang muslim tapi tinggal di kota Tondano. Tondano ada satu kampung kelurahan namanya Jaton, Jawa Tondano. Itu keturunan Kiai Mojo, panglimanya dia Pangeran Diponegoro yang dibuang. Kemudian dia beranak cucu di situ. Ada satu kampung namanya Jaton, Jawa Tondano. Mereka merasa diri pribumi, tetapi mereka mayoritas agama muslim. Dia bilang jangan begitu pendeta. Saya bilang kalau begitu umur kita di tangan yang maha kuasa. Kamu berdoa menurut agamamu. Saya sudah berdoa tadi. Dia berdoa. Qomat Kamit selesai. Berangkat itu pesawat. Waktu di udara kami memang luar biasa. Nggak bisa buka sabuk pengaman. Singkat cerita mendarat di Jakarta dengan selamat dalam keadaan hujan masih lebat. Angin kencang. Waktu mendarat jadi rohani semua orang di pesawat. Yang Kristen apalagi yang Pentakosta, haleluya, haleluya. Yang agama seberang, alhamdulillah. Dia peluk saya yang di samping. Saya bilang kenapa? Saya sudah bilang karena ada pendeta pesawat ini selamat. Yang saya mau katakan dia saja cuma rasa ada pendeta selamat. Apalagi kita ada Tuhan, haleluya. Harusnya Tuhan itu menghilangkan kekhawatiran dalam hidup kita. Asalkan ada Tuhan dalam hidup ini.
Kenapa Paulus berkata janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Karena walaupun Paulus ada dalam penjara, dia sedang kondisi terbelenggu, tapi dia tahu Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Nah itu sebabnya dia katakan begini, nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah. Pertama, dalam doa. Kita harus punya kehidupan doa. Itu pertama, mengatasi kekhawatiran harus punya kehidupan doa. Kita mungkin berpikir doa itu adalah kita tutup mata, kemudian kita lipat tangan, lalu kita mengucapkan sesuatu permintaan pada Tuhan. Tapi doa, dilihat dari definisi doa, doa itu adalah hubungan dua arah antara manusia dengan Allah. Bisa bilang amin? Manusia bertanya, manusia menyembah, Allah disenangkan. Manusia bertanya, Allah yang menjawab. Itu doa. Saya mau beritahu poin yang pertama, mengatasi kekhawatiran, kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Haleluya. Kita harus punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Seperti saya dengan Bapak Gembala Saudara, kami sedang duduk makan di Pantai Costa Center Buha, kantor majelis daerah Sulawesi Utara. Hari Kamis atau hari Selasa ya. Saya sudah lupa harinya, sebab acara kami Selasa, Rabu, Kamis. Lalu dia bilang begini sama saya, aduh Helpi, bagaimana Om ya? Saya bilang, kenapa Om? Ada apa? Asam urat sudah naik, saya bilang gitu. Soalnya kan makan daging terus di sana saudara. Kita nggak menghadap begini, babi putar. Ke sana babi guling. Aduh pokoknya semua bingung kita mau makan apa saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, begini, saya diminta untuk tunggu hari Minggu, melayani ibadah ke-5 jam 3 sore sebentar. Jam 2 kalau di sini beda 1 jam. Saya bilang, Om diterima saja Om. Jarang orang bisa melayani di gereja itu. Saya bilang begitu. Apalagi Om belum terlalu akrab. Cuma diketemu tante ketua MD di sana seorang ibu. Tante saya dari Jawa Barat. Tante ingat terus. Sampai dicari-cari mana yang dari Jawa Barat. Mana yang dari Jawa Barat. Yang tadi salaman sama saya. Lalu tunggu ya nanti hari Minggu ibadah ke-5. Saya bilang diterima aja Om. Terus ya ini nih, yang di sana Om gampang Om, saya bisa khotbah di sana, saya bilang. Saya begitu sama Om. Jadi Om pikir saya bercanda. Waktu saya sampai saya bilang, Om saya sudah tiba di Parung Panjang. Jangan lupa hari Minggu katanya. Artinya kenapa komunikasi itu sepertinya lancar-lancar? Karena kami sudah saling kenal, hubungan baik. Kalau saya mungkin tidak baik, kalau mungkin saya ini tidak baik hubungannya sama Bapak Gembala Saudara, mungkin Bapak Gembala Saudara mikir mau percayakan saya melayani di tempat ini. Begitu juga kita dengan Tuhan. Nyatakanlah segala keinginanmu, mengatasi kekhawatiran. Apa yang kita sedang khawatir hari-hari ini? Masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah masa depan kita. Firman Tuhan berkata, nyatakanlah itu dalam doa. Mari kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Bagaimana mau punya hubungan yang baik dengan Tuhan kalau kita jarang ibadah? Kalau kita lebih senang menyanyi lagu-lagu yang bukan rohani. Kalau kita lebih senang mulut ini omongin orang lain daripada memuji Tuhan. Masa depan kita itu ada dalam tangan Tuhan kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Saya punya koordinator musik. Seorang pemuda. Dia ikut seleksi pegawai negeri. Dia CPNS. Orang Sumatera. Orang Sumatera, mohon maaf di sini orang Sumatera. Dia lebih senang jadi PNS daripada pengusaha, saudara. Saya bilang sama dia kerja di daerah Bekasi. Dia memang seorang setia. Saya bina dari sekolah minggu sampai sekarang usia 27-28 tahun. Dia bilang begini, Om tolong doakan saya mau ikut seleksi. Saya bilang PNS, saya bilang terus pekerjaanmu kalau saya diterima saya lepas itu Om, ya udah. Dia ikuti seleksinya di kota Bandung. 800 yang ikut seleksi. Yang mau diterima cuma 3 orang. Lalu kemudian saya doakan dia. Setiap kali dia lolos setiap tahap dia kasih tahu, Om puji Tuhan tahap ini saya lewati dengan baik. Berikut lagi Om tahap ini saya lewati dengan baik. Sampai terakhir pengumuman. Dia beritahu sama saya, Om aduh Tuhan nak kehendaki. Kenapa? Yang mau diterima 3 Om. Urutan keempat saya. Nyaris. Tapi walaupun pakai istilah nyaris tetap aja gak keterima. Walaupun nyaris.
Saya bilang berarti ada maksud Tuhan. Kamu berjalan dalam kehendak Tuhan. Itu hari Sabtu dikasih tahu. Hari Minggu saya doain, berdoa. Hari Senin, kan pengumumannya itu kan online kan. Dia datang sama saya kasih tahu, Om, puji Tuhan Om, saya diterima Om. Wih, katanya kamu, ya Om, yang diterima 3, yang 1 mati Om. Jadi yang nomor 4 naik ke atas sudah. Saudara, nggak ada yang mustahil. Tuhan tidak pernah kehilangan cara menolong kita kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau kita punya hubungan yang baik, saya tahu ini koordinator musik, dia lengkapi musik, dia atur semua pelayanan musik luar biasa, saudara. Setia melayani. Saya sampai bilang sama anak-anak muda ketika ibadah youth, jangan main-main sama dia. Mau jadi PNS aja Tuhan matiin yang satu, saya bilang. Tuhan tidak pernah kehilangan cara untuk menolong kita yang punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Katakan amin. Nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa. Doa itu artinya kita punya hubungan yang baik. Ada doa kan yang tidak dijawab, berarti hubungan kita dengan Tuhan itu tidak baik. Kalau doa kita tidak dijawab, kalau doa kita untuk memuaskan hawa nafsu, kalau doa kita itu sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang semua bisa berdoa. Orang Farisi berdoa, Tuhan saya tidak seperti pemungut cukai. Nah, doa seperti itu tidak dijawab oleh Tuhan. Justru pemungut cukai dia masuk ke kamar kemudian berkata, Tuhan aku orang yang berdosa. Justru kata Tuhan orang seperti itu yang didengar oleh Tuhan. Artinya bahwa kesimpulannya adalah mari kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Paulus kenapa dia berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, dalam segala hal, apapun juga. Tetapi nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa. Itu Paulus sudah alami. Itu Paulus sudah lewati bahwa segala persoalan, segala masalah yang secara manusia layak untuk khawatir. Tetapi karena dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Amin. Amin. Dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia tidak khawatir. Dia tidak khawatir akan hari esok. Saya pernah alami lagi saudara. Pelayanan seperti itu. Mau pelayanan yang memang saya waktu itu suka diundang melayani di sana. Waktu beliau itu, teman saya ini masih Polres Metro Jakarta Timur. Satu saat saya harus melayani, saya waktu itu belum punya mobil, masih punya motor. Terjebak macet. Kemudian juga waktu memang terlalu mepet waktunya. Saya sudah ada di jalan raya, di Buncit Raya situ. Waduh sudah macet, saya sudah ditelepon oleh komandan. Pak Pendeta ada di mana posisi? Saya bilang saya di sini. Saya lihat jam tinggal 10 menit. Waduh. Saya bilang maaf komandan ya saya terlambat. Ya udah begini saja. Ini anak buah sudah duduk manis semua saudara. Pendeta kalah sama polisi saudara. Karena saya terlambat. Dia bilang di tempat kamu berdiri situ. Di tempat kamu situ ada jalur Transjakarta nggak busway katanya. Saya bilang ada, masuk aja di situ. Ada mati saya. Aduh. Pendeta kalau ketangkap polisi pendeta lagi. Saya punya KTP ditulis pendeta saudara. Bagaimana ini? Sudah masuk aja. Kalau ada yang cegat, telepon saya. Saya masuk. Benar, belum 100 meter sudah dicegat saya. Bapak tahu kesalahan Bapak? Siap. Saya bilang begini sama yang cegat saya, Pak. Saya ini pendeta. Wah, pendeta lagi melanggar katanya. Saya bilang, maaf Pak. Saya ini mau melayani di Polres Metro Jakarta Timur. Saya diminta, karena sudah telat, saya diminta oleh komandan untuk lewat jalur ini. Ini teleponnya, saya hubungi dulu lalu saya ini. Selesai dia ngomong, dia langsung begini sama saya. Siap. Orang lihat-lihat, wah siapa ini? Dihormat sama dia. Lalu kemudian saya diantar pakai motornya yang ada. Sampai di tujuan, saudara. Saya cuma punya hubungan dengan baik dengan seorang polisi yang berpangkat. Semua lancar. Apalagi kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Ini masalah hubungan kita dengan Tuhan. Ini masalah hubungan saya dan saudara dengan Tuhan. Maka kalau hubungan kita baik, kita tidak perlu khawatir. Kalau hubungan kita baik dengan Tuhan, kita seorang yang setia beribadah, kita seorang yang suka baca firman Allah, kita seorang yang senang menyembah Tuhan. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Kalau iman kita kuat, kita tidak akan pernah khawatir dengan apa yang akan terjadi hari esok. Katakan amin. Yang kedua kita melihat
Nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Nah, ini permohonan yang saya kategorikan, sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulan kita. Sampaikan kepada Tuhan apa yang kita khawatirkan hari-hari ini. Sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi persoalan saya dan saudara. Tuhanlah tempat kita minta tolong, katakan amin. Tuhanlah tempat kita berlindung. Tuhanlah tempat kita datang berlari untuk menjadi selamat. Kadang kita kalau ada pergumulan, ada masalah, kita bukan lari kepada Tuhan. Kita lari kepada mertua. Kita lari kepada orang tua. Saya ingat waktu kerusuhan Kota Jakarta 98, saya sudah melayani sebagai gembala sidang. Waktu itu di dekat Bandara Soekarno-Hatta. Masih satu provinsi, belum ada provinsi Banten waktu itu. Mau bagaimana lagi, saudara? Saya anak hamba Tuhan, anak gembala. Orang tua saya, opa saya telepon. Masih telepon rumah waktu itu. Dia katakan, karena banyak rekan-rekan saya yang pulang kampung. Takut karena kerusuhan. Opa saya cuma bilang, Tuhan yang ada di Tangerang dengan Tuhan yang ada di Manado sama. Yang penting kamu berlindung sama Tuhan. Yang penting kamu berharap sama Tuhan. Yang penting Tuhanlah tempat engkau minta tolong. Bapak ibu saudara dikasih Tuhan, menjadi gambaran dalam hidup saya dan saudara. Dalam kita mengiring Tuhan, Tuhanlah satu-satunya yang sanggup menolong kita. Amin. Karena kerusuhan itu terjadi, pelayanan kami hampir 6 bulan setengah tahun tidak jalan. Jemaat lari semua. Memang saya melayani di kompleks, di Dadap itu kompleks orang Tionghoa. Jadi sasaran perusuh. Kemudian oleh majelis daerah, saya ditawarkan pindah di Parung Panjang. Dan tahun 98 Oktober sampai sekarang saya melayani di Parung Panjang. Waktu saya masuk di Parung Panjang 2 minggu sudah kontrak rumah gak ada jemaat. Kemudian dapat satu ibu orang Sumatera Utara. 5 bulan saya melayani cuma satu ibu. Istri saya pimpin pujian, saya main gitar. Tapi Tuhan tidak tinggalkan. Tuhan pelihara. Karena saya melayani Tuhan yang hidup. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita yang selalu bermohon kepada Tuhan. Saya kalau ingat itu luar biasa dahsyat. Saya kalau ada lagu Pentekostal, bila aku ingat cinta Tuhanku, ku tidak mau mundur lagi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kami mengalami masa-masa yang sulit di awal perintisan. Saudara, Bapak Gembala di sini tahu, pernah jadi ketua wilayah kami, pernah jadi majelis daerah kami di Jawa Barat. Tahu persis daerah Parung Panjang seperti apa. Daerah Parung Panjang waktu saya masuk 98, benar-benar orang teman-teman saya bilang, "Bro, melayani di mana Parung Panjang?" Taranya lihat dulu, di mana itu Parung Panjang? Ada di peta enggak? Susah ketemu di peta juga, saudara. Parung Panjang cuma rame sama mobil truk tambang, saudara. Yang ngangkut-ngangkut batu sama pasir yang apa namanya? Batu sama pasir itu yang nutup pik 2 itu semua dari Parung Panjang, saudara. Diangkut dari Parung Panjang, rame sama truk aja, saudara. Tapi yang Indomart sama Alfa saja tidak ada waktu itu, saudara. Sekarang, saudara, Alfa sudah di samping gereja, saudara. Sampai makanya orang bilang GPD Alfamart, saudara. Saya punya gereja, saudara. Saudara, baru anak saya yang bisa ngutang di Alfa, saudara. Ada anak saya Diego umur 10 tahun, tiba-tiba, "Pa, aku beli es krim kurang, nanti papa bayar sisanya ya." Wah, baru kamu yang bisa ngutang di Alfa, saudara. Karena tetangga persis. Bahkan kalau ibadah jemaat kami bisa parkir di Alfa itu, saudara. Saudara, tapi yang saya mau bilang, 5 bulan sampai 6 bulan cuma 1 jiwa yang kami layani. Saya waktu waktu pelayanan di sana ada anak umur 2 tahun. Sekarang anak saya itu udah umur 27 tahun. Umur 2 tahun. Kalau saya khotbah, istri saya sama ibu ini yang dengar. Kalau anak saya lari, namanya anak kecil kan, jalan-jalan lari ke jalan. Istri saya kejar, tinggal ibu ini yang dengar saya khotbah. Ibu ini ada warung, ada orang belanja dia layani, dia tinggalin saya sendiri di ruangan. Saya kebetulan ibadah di rumahnya, saudara. Tapi saya tetap khotbah, saya tahu suara saya kan keras, makanya mic-nya saya agak jauhin, saudara.
Saya tahu istri saya yang lagi kejar anak saya dengar suara saya. Saya tahu ibu yang lagi layani orang di warung, dia juga dengar suara saya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sekian waktu berjalan, Tuhan tidak pernah tinggalkan kami dalam melayani. Kami selalu mengalami dahsyat kuasa Tuhan. Karena apa? Kami berusaha jalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Kami selalu bermohon, berseru kepada Tuhan majikan kami. Dan bukti, dia tidak pernah tinggalkan kami. Kami tidak pernah kekurangan, cuma 1 jiwa, saudara. Tadi waktu cari, memang saya sempat, mudah-mudahan gak salah ini. Setahu saya, dulu waktu saya sering kesini, jalan itu ditutup, gak bisa lewat, harus muter sebelah. Tapi saya, bisa ini saya masuk. Ini benar gak ya? Oh, ada sayur gedi, benar ini rumah di tempat Om Markus. Itu ada tandanya, saya lihat gitu. Ada sayur gedi, saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Yang saya mau bilang apa? Kalau di ini lain, saya melayani di perumahan yang gak ada halaman. Kalau gak ada apa-apa ya gak bisa makan, saudara. Ini masih bisa metik gedi di situ direbus, saudara. Tapi saya tidak ada apa-apa. Tapi Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan selalu pelihara, Tuhan selalu lindungi, Tuhan selalu cukupkan. Karena dialah tempat kami bermohon. Tuhan, kami ada di sini karena melayani Tuhan. Saya percaya juga Bapak Ibu Saudara, di tempat mana engkau berusaha, di tempat mana engkau bekerja, ketika engkau bermohon kepada Tuhan, Rasul Paulus katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir. Katakan amin. Dia sanggup pelihara engkau, dia sanggup buat engkau berhasil, dia sanggup memberkati pribadi dan keluargamu. Ada jemaat kami, dia datang kepada saya, Om, saya mohon bantu doa, saya baru di PHK, tapi itu kejadian sebelum masa pandemi. Saya baru di PHK, terus mau bagaimana? Saya nggak mau di PHK lagi, jadi saya pengen jadi bos katanya. Ya kan kalau bos nggak ada yang PHK katanya. Maksudnya apa? Karena dia orang Sumatera Utara, oh dia buka bengkel, saudara. Kalau buka bengkel kan dia bosnya. Dia bilang kalau ibadah jam ini saya tutup. Saya gini, oke, saya berdoa. Bilang, ayo mau buka usaha di mana? Nanti Om, nanti besok kita pergi berdoa. Saya pergi besoknya. Waktu pergi saya sendiri. Hamba Tuhan agak ciut manusianya saya. Kenapa? Saya waktu lihat dia buka bengkel di jalan turunan lalu tikungan tajam. Aduh, siapa yang mau ganti oli di sini? Siapa yang mau servis di sini? Tetapi ternyata kalau dalam Tuhan tidak ada tempat yang tidak strategis. Bisa bilang amin? Kita pasti diberkati Tuhan asal ada Tuhan yang bersama dengan kita. Asalkan kita berlindung, berharap, bermohon hanya kepada Tuhan. Waktu mau berdoa, saya bilang begini, kita berdoa aja ya. Itu yang ibu rumah tangga, Om nyanyi Om. Aduh, saya tahu kan suara orang Medan lebih keras dari suara saya, saudara. Saya bilang nyanyi pelan-pelan aja ya. Iya. Kami memuji kebesaran-Mu. Pertama-pertama pelan, sudah mau akhir-akhirnya sudah mulai di-loss semua itu volumenya. Saya berdoa. Waktu amin, saya lihat macet. Kenapa macet? Nonton kita berdoa. Orang-orang di jalan raya nonton kita berdoa. Karena dikirain konser, saudara. Atau dikirain lagi ngamen kali, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tapi hari Minggu ibunya bersaksi. Dia bilang, Bapak Saudara, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu Saudara lihat tempat kami tidak strategis. Dia tahu gembala hati gembala. Tapi saudara tahu, dia bilang, luar biasa penyertaan Tuhan bengkel kami, saudara, dia bilang. Kenapa? Setiap 5 menit mobil lewat, kempes ban di situ, saudara. Tapi saya bilang, Bu, nggak ditaruhin paku. Enggak, Pak Pendeta, enggak. Demi Tuhan, enggak, kata dia gitu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak ada tempat yang tidak strategis kalau ada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Asal ada Tuhan, tempat kita bermohon. Sekarang keluarga itu, dia sudah beli rumah sendiri, sudah beli kapling, dia sudah buka cabang usahanya. Dia sangat diberkati, sekarang jadi majelis gereja di tempat kami. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhanlah tempat dia bermohon. Karena dia jaga hubungan baik dengan Tuhan. Dia seorang yang setia. Saya luar biasa angkat jempol. Kalau jempol saya 5, saya angkat 5 jempol saya sama ibu khususnya. Pertama waktu kami merintis di situ, bapaknya nggak mau kebaktian. Ibunya sendiri aja yang kebaktian. Sudah sekitar 10 orang ibadah, saya tanya, Bu, bapaknya mana? Aku nggak mau. Bahkan kalau saya diajak malah dipukul saya, katanya gitu. Bahkan pernah dia bersaksi ininya merah di sini. Dia bilang, saudara-saudara, barusan saya mengajak suami saya ditampar, kata dia gitu. Tapi saudara, sekarang kalau suaminya ibadah,
Ibadahnya jam 9, setengah 9 dia sudah ada di gereja. Saya tanya mana ibunya? Mau ibadah kok diajak-ajak. Kata dia gitu. Kalau dia mau datang, datang gitu. Artinya dia yang lebih semangat. Dia sudah menyadari betapa Tuhan dahsyat dalam keluarganya, dalam usahanya sudah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Sekarang dia pindah bengkelnya sudah tidak di tikungan tajam. Hanya jarak depan gereja ada sekitar 30 meter depan gereja kami. Jadi mobil saya kalau kempes ban ada bengkel saudara. Nggak perlu bayar saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa. Hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan permohonan kita. Artinya apa? Tuhanlah tempat kita mohon. Hanya Tuhan. Bisa bilang amin? Bisa bilang amin? Kenapa kadang-kadang kita ini saudara yang kekasih sudah lama dalam Tuhan. Tapi kita masih terperdaya dengan hal-hal yang di luar Tuhan. Saya kasih contoh. Ada satu anak Tuhan beli rumah di Parung Panjang. Memang Parung Panjang perumahan lagi banyak sekali saudara. Selama pandemi, saya sedikit bersaksi. Selama pandemi, jemaat kami mungkin bertambah hampir 50 kakak saudara. Saudara, kenapa? Yang mungkin takut-takut tinggal di Jakarta sudah pindah ke Parung Panjang saudara. Jauh katanya dari COVID, kata dia gitu saudara. Sampai saya bilang sama jemaat, kita berdoa supaya COVID datang lagi. Supaya orang dari Jakarta pindah ke Parung Panjang. Tapi tidak, saya cuma bercanda saudara. Tapi yang saya bilang adalah semakin diberkati, semakin maju, semakin apa namanya, bahwa umat-umat Tuhan semakin Tuhan kirim, semakin Tuhan kirim, semakin Tuhan kirim. Tapi yang saya mau saksikan adalah begini, bahwa pelayanan kami selama masa pandemi itu saudara, selama masa ini justru Tuhan tolong pelayanan kami. Di saat kami tidak berdaya, di saat saya ini senang penginjilan, senang pelayanan ke daerah-daerah. Kalau orang undang saya berangkat saudara. Tapi yang saya mau katakan adalah apa? Ketika terjadi pandemi saya harus stay dalam pelayanan. Tapi rupanya Tuhan punya rencana yang indah. Kami berusaha jalin hubungan yang baik, tetap berharap berlindung sama Tuhan. Saudara, makanya saya selalu bilang sama jemaat tempat saya layani, pergunakanlah sosial media itu untuk kemuliaan Tuhan. Saya suka posting pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya suka posting tentang progresnya pelayanan di tempat kami. Rupanya ada seorang anak Tuhan, bukan anggota jemaat GPDI, sangat terbeban dengan mungkin Tuhan gerakkan. Bagi saya itu Tuhan yang gerakkan dia. Dia masuk di Messenger terus dia minta nomor WA. Singkat cerita kami saling teleponan, kami saling video call. Lalu dia tawarkan untuk membangun tempat ibadah kami, saudara. Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sampai sekarang saya belum pernah bertemu dengan orangnya. Sampai sekarang. Belum pernah bertemu tatap muka kecuali di video call, saudara. Dia kirim pemborong, dia kirim tukangnya. Saya nggak pernah berurusan dengan material. Semua orang-orang dia. Sampai kemudian saya bilang sama bapak itu, Pak, stop. Tinggal pastori bagian atas, itu pun tinggal sebagian. Kenapa Pak Pendeta? Saya ingin juga jemaat yang saya layani diberkati Tuhan, saya bilang. Jangan bapak semua yang diberkati. Saya juga pengen jemaat saya diberkati. Sampai dia goyang-goyang kepala. Baru bapak saya ketemu pendeta begini katanya. Saya bilang, jemaat di sini senang dibantu. Sudah mendekati 500 miliar saudara bantuannya. Baru saya bilang stop. Saya ingin juga jemaat tempat kami diberkati. Saudara yang kekasih, yang saya mau katakan adalah apa? Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kalau kita berharap hanya pada Tuhan, kita lepas dari kekhawatiran. Haleluya, haleluya. Kita lepas dari kekhawatiran, kita lepas dari segala ketakutan dan hal apapun. Dan yang terakhir, kita lihat dikatakan dalam, nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan dengan ucapan syukur. Katakan amin. Ucapan syukur. Mengucap syukur adalah mengakui eksistensinya Allah. Bisa bilang amin? Bisa bilang amin? Mengucap syukur bukan sekedar kita makan-makan, saudara. Mengucap syukur bukan sekedar kita kumpul di restoran terus kasih makan karena kita sedang bersuka cita. Tapi mengucap syukur adalah kita mengakui kebesaran Tuhan yang Dia sudah kerjakan dalam hidup kita. Apakah itu baik? Apakah itu tidak baik? Firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan pada kita. Bagi kita yang apa? Yang mengasihi Tuhan. Bisa bilang amin? Kalau kita mengasihi Tuhan, Allah bisa bekerja dalam segala sesuatu. Mungkin hal yang tidak baik, mungkin hal yang tidak enak, tetapi sebenarnya Allah bertujuan untuk memberkati hidup saya dan saudara. Kenapa? Allah tidak pernah merancangkan yang jahat pada kita. Bapak ibu saudara percaya? Bisa bilang amin? Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan pada saya dan saudara. Kalau sesuatu yang kira-kira tidak enak, yang firman Tuhan berkata,
Apabila kita melintasi lembah baka, lembah kesukaran, lembah yang sulit, lembah yang tidak enak menurut saya dan saudara. Kadang-kadang Tuhan percayakan kita melewati itu. Tapi ketika kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Tetapi ketika kita hanya berharap, berlindung, berseru hanya kepada Tuhan, kita akan menjadikan tempat itu menjadi tempat yang bermata air. Haleluya. Haleluya. Lembah kematian sekalipun, lembah kesukaran, kita akan jadikan tempat itu jadi tempat yang bermata air. Artinya apa? Kalau kita alami kesulitan, alami kesukaran, asal kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, yang namanya kesukaran bisa menjadi tempat kita berpesta pora bersama dengan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ishak ketika dia mengalami, dalam satu kesempatan mengalami kelaparan, Tuhan bilang tetap tinggal di Gerar, negeri yang sedang mengalami kelaparan. Tetapi firman Allah berkata, di tempat itu dia menabur. Di tempat yang sedang terjadi masa paceklik, di tempat yang sedang terjadi masa kesukaran, dia menabur, dia menuai luar biasa. Artinya apa? Di tempat yang sesulit apapun, asal ada Tuhan, kita pasti sanggup diberkati Tuhan. Yang penting hidup ini selalu ada ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara mau mengucap syukur? Mengucap syukur. Kadang-kadang kita kan kalau orang tua, kalau ada anak yang bandel, aduh, bukannya waktu kamu lahir aku pencet aja sekalian. Harus mengucap syukur. Saya anaknya banyak, saudara. Saya istri yang pertama dipanggil Tuhan tahun 2010. Anak saya 3 dari istri yang pertama. Saya menikah dengan seorang ibu rohani, anaknya 2, jadi 5. Banyak, saudara. Hasil pernikahan kami masih diberi berkat anak 1, jadi 6. Saya suka bilang pada gembala-gembala di wilayah, waktu saya pengurus wilayah, jemaat belum datang 2 kursi di depan sudah penuh. Karena keluarga gembala 8 orang, saudara. Tapi sekarang sudah 1 sudah sekolah Alkitab, 2 sudah kerja, tinggal ada 3 yang masih sekolah, tapi 1 sudah mau tamat SMA, 2 masih kelas 2 SMA, dan yang paling kecil masih kelas 5 SD. Tapi yang saya mau bilang adalah apa? Tuhan tidak tinggalkan kami. Tuhan pelihara kami. Situasi seperti apapun. Satu ketika saya ada jemaat baru, saya besuk. Sebenarnya saya mau ajak anak-anak jalan-jalan makan-makan. Sore saya bilang, aduh Mam, saya bilang sama istri saya, sekaligus kita besuk aja yuk. Ada jemaat yang baru. Oke, katanya. Pas turun anak-anak saya yang 6 juga ikut semua. Turun. Karena rumah jemaat yang baru ini agak besar. Terus pas dia lihat, dia tanya sama saya, Om, ini anaknya Om? Iya. Anak-anaknya Om? Betul? Iya. Kaget dia. Saya yang anak banyak, dia yang sesak napas, saudara. Kenapa? Makannya gimana? Belajarnya di mana? Saya bilang, anak mau 1, mau 10. Kalau dekat dengan Tuhan dia pelihara, saya bilang. Mau cuma 1 juga kalau jauh dari Tuhan, menyekolahin juga susah, kata saya. Tetapi kalau kita dekat dengan Tuhan, gak ada yang perlu kita khawatirkan. Amin. Haleluya. Yang penting dekat dengan Tuhan. Saya bangga tadi saya ngomong sama Ibu Gembala. Kayaknya adik kakak semua ini yang main musik nih, kata saya, luar biasa. Menopang dalam pelayanan. Saya tahu memang mereka dari kecil-kecil. Tapi sekarang sudah gede-gede, sudah lebih gede-gede semua. Karena saya sering ke sini 10 tahun yang lalu. Sebelum 2010 saya sering ke sini, saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Selalu ada ucapan syukur. Anak saya ada yang bandel. Karena 6 kan, ada yang dengar-dengaran banget. Tapi tidak mungkin. Saya selalu berpikir besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Kalau ada anak yang bandel, Tuhan sedang melatih saya. Bagaimana saya jadi bapak yang bijak. Bagaimana saya menjadi seorang kepala rumah tangga yang bijak. Jangan seperti di kampung saya. Kalau tahu kamu begini dari kecil sudah saya pencet aja sekalian. Bersyukur dengan anak-anak yang Tuhan beri. Bisa bilang amin. Bersyukur dengan istri yang Tuhan beri. Walaupun itu pilihan kita, amin. Kalau tahu cerewet begini nggak jadi dulu gitu. Atau seorang istri bersyukur dengan suami. Aduh, kalau tahu galak begini, kalau masih bisa dipulangkan, mau dipulangkan nih, tapi sudah nggak bisa. Harus bersyukur. Haleluya, haleluya. Bersyukur. Nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa. Pertama, hubungan yang baik dengan Tuhan. Kemudian permohonan kepada Tuhan. Tuhanlah tempat kita memohon. Dan yang ketiga, hidup ini selalu ada ucapan syukur.
Apapun yang terjadi dalam hidup berterima kasih. Sebab Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi kita. Rancangan Tuhan bagi saya dan saudara adalah hari depan yang penuh harapan. Itu sebabnya kita tidak perlu khawatir. Memasuki tahun 2023, pakar-pakar ekonomi bahkan para negarawan berkata bahwa tahun ini tahun yang kelam. Tahun ini tahun yang gelap. Mau kelam pekat seperti apapun, kalau kita dekat dengan Tuhan, Dia sanggup pelihara kita. Amin. Haleluya. Dia sanggup lindungi saya dan saudara. Dia sanggup memberkati kita. Dia sanggup memberkati usaha kita. Dia sanggup memberkati keluarga kita. Dia sanggup memberkati pelayanan kami, hamba-hamba Tuhan. Saya kadang-kadang kagum banget dengan Tuhan. Tuhan luar biasa. Di masa pandemi, Tuhan pelihara gereja kami. Malah saya sudah lama baru gereja kami baru membangun, direnovasi sudah. Sekarang gereja kami pastori di lantai 2, gereja yang ada di bawah. Ibu gembala di sini mungkin sudah pergi lama waktu itu masih dibagi 2, gereja setengah, pastori setengah. Sekarang semua pastori sudah dibongkar, kami harus pindah ke atas. Walaupun saya sekarang sudah umur 53, sudah mulai kena asam urat. Aduh, cari pastori lagi nih, sudah capek naik-naik turun ini. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tapi saya percaya Tuhan tahu kerinduan saya. Amin. Amin. Apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini? Bapak Ibu Saudara, masalah dalam rumah tangga, masalah dalam pekerjaan, masalah dalam usaha. Nyatakanlah kepada Tuhan segala keinginanmu. Sehingga ayatnya yang ke-7 berkata, damai sejahtera Allah. Katakan amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bisa bilang amin? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita. Kalau apa? Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Kalau Tuhan tempat kita bermohon. Kalau hidup ini selalu ada ucapan syukur. Kita akan terbebas dari rasa khawatir. Khawatir itu kita tidak pernah hindari. Tetapi kita bisa mengatasi kekhawatiran itu bersama dengan Tuhan. Saya undang pemain musik maju ke depan. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, hatiku percaya. Haleluya, haleluya. Ada banyak kali mungkin kita sedang berada pada situasi dan kondisi atau berada di titik yang penuh dengan kekhawatiran. Sehingga kita berkata lewat pujian ini, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tidak berdaya. Mari kita terus berharap pada firman janji Tuhan. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, kalau Tuhan tempat kita minta tolong, kalau hidup ini selalu ada ucapan syukur, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saya dan saudara. Saat ku tak melihat jalan